Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Tentunya bersama saya Nuri Naimatun Naimah. Nah, tentunya di acara Galeri Akuntansi. Terima kasih sudah mampir di channel saya yang dimana acara ini sudah ditonton lebih dari 5 juta viewers dalam satu hari ya, karena acara ini begitu booming di masa seperti ini. Nah, sebelum saya banyak bercerita, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nagita Tara Rosa karena telah memberikan tugas ini kepada kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri. Terima kasih kepada Ibu telah memberikan tugas ini kepada saya untuk dapat saya selesaikan pada semester ini. Walaupun masih terdapat banyak kekurangan, alhamdulillah saya sudah menyelesaikannya, Bu. Terima kasih kepada Ibu Nagita. Kemudian saya ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah nih. Gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah kita hari ini masih bisa bertemu walaupun dalam keadaan pembelajaran daring ya. Alhamdulillah sekali. Walaupun begitu kita masih diberi kesempatan dalam waktu 1 bulan itu 4 kali tatap muka di kampus. Nah, itu tandanya ada kemajuan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, karena hampir 1 tahun ini kita belajar daring, belajar online di rumah gitu kan. Dan sekarang kita diberi kesempatan untuk belajar di kampus walaupun itu hanya 4 hari. Nah, selanjutnya hari ini kita akan membahas apa nih? Nah, tentunya saya juga ini temanya sudah ping-ping, kemudian saya sudah mempersiapkannya. Ini jauh sebelum Ibu memberikan tugas ini saya sudah mempersiapkan ini semuanya. Nah, ini saya sudah pakai ini, tandanya saya semangat sekali untuk menyampaikan materi pada hari ini. Nah, kain yang belakang ini sebenarnya kain batik ya, karena tidak terlalu terlihat batiknya gitu. Ini adalah batik nenek saya ambil tadi dari jemuran di depan gitu kan. Nanti pasti nenek saya nyari itu kemana jarinya. Jadi next, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Apa yang akan kita bahas hari ini? Langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama. Oke. Nah, ini adalah judulnya Instrumen dan Mekanisme Keuangan Syariah. Nah, ini adalah judul pembahasan kita pada hari ini ya, tentunya dengan dosen pengampu Ibu Nagita Tara Rosa, MBA, kemudian di mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Nah, ini persembahan dari kelompok 3 yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Nuri Naimatun Naimah. Sebenarnya saya pengen gitu ada teman, akan tetapi kelas kita lokal 6B itu jumlah siswanya itu 19 orang. Kalau dibagi 22 itu pasti ada yang sendirian gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Tetap semangat untuk mengerjakannya sendiri. Oke, next. Nah, apa saja yang akan dibahas hari ini? Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan, silahkan catat poin-poin penting yang ada di slide ini atau dari materi penjelasan yang saya sampaikan, karena di akhir acara nanti saya akan memberikan sedikit kuis kepada teman-teman gitu. Jadi sebenarnya untuk pembahasan hari ini itu kita tidak terlalu fokus atau tidak terlalu full materinya begitu ya, karena kita membahas materi-materi intinya saja gitu yang bisa kalian pahami. Karena materi ini juga sudah dari semester 1 sudah dibahas sih sebenarnya gitu untuk dasar-dasarnya gitu. Oke, next. Nah, langsung saja bagaimana instrumen keuangan Islam itu atau syariah. Nah, yang pertama itu ada obligasi syariah. Saya bacakan ya, atau saya jelaskan nih. Jadi, obligasi syariah itu adalah suatu surat berharga yang panjang dalam jangka waktu yang panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, itu untuk obligasi syariah. Selanjutnya akad mudharabah.
Nah, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang diberikan oleh pemilik dana atau sohibul mal kepada pengusaha atau mudharib untuk suatu usaha yang produktif. Nah, dalam pembiayaan mudharabah, sohibul mal ini membiayai 100%. Nah, 100% ya teman-teman. 100% kebutuhan suatu proyek atau usaha, sedangkan mudharib bertindak sebagai pengelola usaha. Next. Akad musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu gitu ya, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi mereka menyepakati bahwa resiko yang akan terjadi nantinya itu akan ditanggung mereka berdua gitu ya. Kemudian akad murabahah nih. Pembiayaan murabahah itu adalah pembiayaan untuk membeli atau mengadakan suatu barang di mana pemberian pembiayaan akan membeli barang yang telah disepakati untuk kemudian bertindak sebagai penjual untuk dijual kepada penerima pembiayaan senilai harga beli ditambah keuntungan yang telah disepakati. Jadi begitu ya. Nah, selanjutnya ini ada akad salam. Jadi pembiayaan pembelian barang di mana pemberi pembiayaan memesan barang dan membayar di muka harga barang kepada penjual. Nah, yang akan mengadakan barang tersebut untuk kemudian dijual kembali kepada pembeli yang akan membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan kepada pemberi pembiayaan. Nah, jadi itu ya. Kalian paham nggak? Nah, jadi kan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, salam ini kan sebenarnya sudah kita pelajari dari semester 1 itu ya. Untuk dasar-dasarnya atau pengertian-pengertiannya gitu. Jadi mudah lah ya, kira-kira begitu. Nah, next. Nah, ini ada lanjutannya. Akad istisna adalah pembiayaan pembelian barang tertentu di mana pemberi pembiayaan akan memesan barang tertentu yang disepakati antara penerima pembiayaan dengan penjual. Kemudian ini adalah yang terakhir, yakni akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Nah, itu materi untuk instrumennya ya. Kalian ada nggak nih paham sedikit saja, walaupun nggak banyak-banyak nih, pahami sedikit saja. Mungkin nanti di akhir sesi ada quiz, itu mungkin ada dari sini saya ambil gitu ya. Silakan dipahami atau dibacalah. Oke, next. Nah, ini adalah mekanisme keuangan syariah berbasis bagi hasil. Nah, ini yang pertama ada mudharabah. Jadi sebenarnya sama-sama itu juga yang dibahas. Jadi tetapi penjelasannya berbeda-beda gitu kan. Yang tadi instrumen dan ini mekanisme. Jadi intinya secara garis besar materinya itu sama. Itu tentang mudharabah, musyarakah, seperti itu. Kemudian yang pertama ada mudharabah, yakni akad kerjasama antara pemilik dana dan mudharib. Hasil keuntungan usaha dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati. Nah, yang kedua mudharabah muqayyadah, di mana pemilik dana memberi batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Nah, begitu ya. Untuk yang ketiga nih ada musyarakah. Nah, musyarakah yang artinya pencampuran akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Jadi itu untuk musyarakah ya. Jadi intinya sama aja gitu. Nah, jadi tidak bosan-bosan saya ingatkan kepada kalian nih, teman-temanku yang saya sayangi gitu. Jadi silakan kalian pahami pengertian tentang mudharabah, musyarakah atau yang lainnya, walaupun itu tidak mengarah ke untuk kuisnya, akan tetapi nanti dari hasil pembahasan hari ini intinya kita bisa
paham sedikit banyaknya gitu, walaupun nggak paham semuanya gitu kan. Intinya ada yang dipahami, ingat itu ya. Saya sudah semangat nih gitu. Oke, next. Nah, ini ada quotes dari saya. Nah, jangan dikejar hasilnya, tapi maksimalkan prosesnya gitu. Jika kalian nggak paham, ya udah nggak apa-apa deh. Next. Nah, ini lanjutan dari musyarakah. Nah, jadi musyarakah itu terbagi lagi nih. Jadi syirkah al-inan, syirkah al-mufawadah, syirkah al-abdan atau al-amal, kemudian yang keempat syirkah al-wujud, dan yang terakhir adalah syirkah al-mudharabah. Nah, ini bagian-bagian dari musyarakah ya, silakan dipahami. Next. Yang ini bagian mekanisme keuangan berbasis jual beli. Nah, jadi di berbasis jual beli ini terdapat 3 nih bagian-bagiannya. Yang pertama ada murabahah, yang kedua ada salam, yang ketiga ada istisna ya. Oke. Next. Jadi piutang murabahah yaitu akad jual beli atau murabahah itu adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian, kemudian mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Jadi begitu ya. Next. Nah, ini adalah judulnya ya, walaupun ketutupan nih, rukun murabahah dan ketentuan dalam murabahah. Jadi untuk rukun murabahah itu ya teman-teman, ada penjual, kemudian pembeli. Tentu ya penjual dan pembeli itu harus ada. Kemudian objek jual beli, kemudian harga, kemudian ijab dan qabul. Kemudian ketentuannya yang bagaimana? Jadi ketentuannya itu ada 4 nih. Yang pertama, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Karena mengapa bebas riba? Karena ini akad syariah, jadi tidak boleh ada riba, karena riba itu hukumnya dosa. Nah, begitu. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Jadi barangnya halal gitu ya, diperjualbelikan dengan syariat Islam gitu. Kemudian bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Dan yang terakhir, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Nah, itu terakhir atau ketentuan-ketentuan dalam murabahah ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Jadi untuk piutang salam atau salam itu adalah akad jual beli suatu barang atau komoditi di mana harganya dibayar dengan segera pada saat akad disepakati, sedang barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati. Nah, jadi begitu ya teman-teman, itu untuk piutang salam atau salam gitu. Lanjutan dari salam. Nah, produk salam itu apa saja? Jadi produk salam itu lebih diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian nih, seperti peternakan atau perkebunan gitu. Nah, ini menurut Ibnu Qudamah ya. Jadi karena orang-orang mempunyai kebutuhan akan salam, dan karena petani, pekebun, kemudian dan peternak memerlukan uang untuk biaya-biaya hidup mereka dan melakukan pengeluaran untuk usaha agar mendatangkan hasil, sehingga mereka menghadapi kebutuhan keuangan gitu. Jadi lakukanlah transaksi salam gitu. Secara singkatnya begitu ya. Nah, ini lanjutannya, yakni apa saja sih rukun salam itu. Nah, untuk kalian yang belum paham atau belum bahkan lupa mungkin ya, jika kalian lupa, ini ada rukun salam itu yang pertama pembeli, yang kedua penjual, yang ketiga itu hasil produksi.
Nah, yang keempat itu harga. Nah, yang kelima itu ijab kabul. Jadi intinya sama aja sih, harus ada pembeli, penjual, kemudian hasil produksi gitu kan, harganya, ijab dan kabul gitu. Tapi untuk semua transaksi sih semuanya harus ada penjual, pembeli begitu ya. Oke, next. Oke teman-teman, selanjutnya tentang piutang istisna nih. Sebelumnya ini pasti kalian berpikir, tadi bilangnya Nurin bilangnya materinya sedikit, kenapa ini nggak habis-habis gitu kan. Jadi nggak mungkin juga saya bikin slide PowerPoint itu cuma judul-judulnya aja, gimana kalian bisa paham gitu ya. Jadi ini intinya aja, kalau nggak intinya udah mungkin ratusan slide saya bikin gitu saking niatnya. Tapi nggak apa-apa sih, ini buat pembelajaran kita aja gitu. Lanjut tentang piutang istisna. Istisna ini adalah jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu, kemudian dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati oleh pesanan, pembelian, mustasni, dan penjual atau pembuat atau sani gitu kan. Oke, selanjutnya tetap semangat ya, masih semangat teman-teman? Tentunya harus semangat ya, harus semangat karena apa? Ini adalah materi yang sangat saya sukai nih begitu. Tentu teman-teman pasti ada yang menyukai materi ini tentang mudharabah, musyarakah gitu kan. Jadi pengertiannya itu hampir-hampir mirip tapi berbeda begitu kan. Oke, masih semangat ya? Oke, kalau masih kita lanjutkan nih untuk materi selanjutnya. Mekanisme keuangan berbasis sewa-menyewa. Nah, ini terbagi 2 poin. Yang pertama ijaroh, yang kedua adalah wadiah. Wadiah. Kalian tahu itu bedanya apa? Oke, langsung saja nih tentang ijaroh. Jadi ijaroh itu adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat nih atas suatu barang, atas jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Itu mengenai ijaroh. Sedangkan untuk wadiah nih adalah simpanan pada bank, perorangan atau badan hukum dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindahan bukuan lainnya. Oke. Selanjutnya, mekanisme keuangan berbasis pinjaman qard dan kebaikan. Qardul Hasan. Nah, ini pinjaman al-qard nih. Adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Untuk Qardul Hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jadi gitu ya. Jadi sengaja saya menyampaikan materi pada hari ini secara santai gitu kan, kita sambil sharing-sharing aja, nggak terlalu kaku, nggak terlalu api. Saya kalau formal-formal gitu saya nggak bisa, bukan nggak bisa ya, saya jadi kaku gitu, ngomongnya nggak bisa gitu, namanya nggak punya mulut, nggak bisa ngomong. Oke, bercanda ya teman-teman, jangan ditanggapi gitu. Nah, lanjutannya ini tentang strategi. Nah, itu tujuan yang tadi itu adalah untuk penyaluran dana untuk kaum duafa. Jadi tujuannya itu untuk kebaikan ya teman-teman gitu. Jadi tidak disalahgunakan atau tidak disalah salurkan gitu. Dan yang untuk sumber dananya ini ternyata berasal dari modal, infak, sedekah, denda, sumbangan. Jadi untuk rekan-rekan sebaiknya kalian sedekah, kemudian infak, memberikan sumbangan lagi gitu ya intinya. Karena apa? Karena itu untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Oke, next. Nah, ini
setelah habis materi itu tadi adalah materi terakhir untuk hari ini. Sedikit bukan, iyalah sedikit, saya memang sedikit kalau memberikan penjelasan itu, saya memang sedikit, suka sedikit. Jadi untuk materi hari ini nih, saya sudah bilang kepada teman-teman tadi, silakan pahami, saya minta pahami materi hari ini, kemudian catat poin-poin pentingnya, karena di akhir sesi penjelasan saya akan memberikan sesi kuis. Nah, jadi sesi kuis ini saya telah memberikannya atau mengadakannya di penampilan makalah saya sebelumnya, itu pas tatap muka nih sama dosen yang lain gitu. Jadi kalau tatap muka itu kan bisa berinteraksi langsung nih. Kalau daring ini saya nggak bisa, saya ngomongnya cuma sama HP gitu, nggak bisa lebih. Jadi saya berikan sesi kuis ini. Jadi kemarin itu saya memberikan, jadi untuk teman-teman silakan jawab, nanti di ini ada 4, jadi nanti rebutan aja, kalian menjawabnya langsung aja nih, misalnya di grup WhatsApp, kan kita bahasnya di grup WhatsApp. Kalian mau jawab nomor berapa gitu, sebutkan nama, NIM, poin keberapa, terus VN gitu kan, VN pakai pesan suara, pokoknya pakai suara atau penjelasan kalian sendiri gitu. Kalau boleh kok cari dari internet gitu, tapi menggunakan pemahaman kalian sendiri gitu. Oke, guys, nah jadi gitu. Jadi Bu, kemarin itu kami memberikan ini, jadi antusias teman-teman saya itu luar biasa sekali. Jangan ingat ya, kepada teman-teman tentunya saya akan memberikan hadiah kepada kalian, kepada kalian yang beruntung atau bersedia dengan semangatnya sekali untuk menjawab kuis ini. Jadi kemarin itu saya memberikan amplop kepada teman-teman saya yang menang gitu kan. Jadi kemarin itu saya satu kelompok 2 orang. Kemarin teman saya bilang, udah deh isi 1.500 saja katanya, ngapain banyak-banyak, nanti habis uang kita kan gak punya uang gitu kan. Jadi saya bilang ke teman saya, nggak boleh kayak gitu kan. Kita kalau mau ngasih orang itu harus yang ikhlas, jadi jangan 1.500 lah gitu kan, kita kasihlah yang besar gitu kan, biar mereka juga semangat. Jadi kan saya memberikan nilai yang besar gitu, jadi mereka tingkat antusiasnya luar biasa sekali gitu kan. Jadi dalam satu amplop itu saya isi 2.000 gitu kan. Nah itu kan jumlah yang sangat besar sekali. Oke, untuk ini juga saya akan memberikan hadiah kepada kalian tentunya. Akan tetapi saya berikannya pas waktu ujian. Nah tentunya saya akan memberikan lebih dari yang semalam kan. Kemarin kan 2.000. Nah itu 2.000 udah banyak. Tapi untuk hari ini nih saya kasih spesial gitu. Saya kasih yang banyak lagi. Nanti di amplopnya saya isi 2.500, kan banyak. Bayangkan saja kalian 2.500 ditambah 2.500 sudah bisa beli nasi goreng yang ada nasinya. Intinya gitu ya. Untuk teman-temanku silakan jawab kuis hari ini ya. Jangan pikirkan apapun, yang penting niat kita ikhlas untuk memberi atau menjawab apapun itu. Yang penting masih dalam konteks kebaikan ya. Oke. Nah ini adalah sumber mengutip dari internet. Nah terima kasih sudah menyaksikan channel saya hari ini. Terima kasih kepada ibu juga. Nah sebelumnya walaupun banyak kekurangan, walaupun saya ngomongnya amburadul, intinya terima kasih telah menyaksikan video ini. Pesan saya, ambil yang baik, ambil yang buruk juga. Kalian pasti bilang, kok ambil yang buruk juga? Iya, ambil yang buruk untuk sebagai introspeksi diri, biar udah ngulangin yang kayak gitu kan. Oke guys, kemudian terima kasih kepada ibu, kemudian terima kasih juga kepada teman-teman semuanya. Jadi saya mau cepat-cepat nih, ini kayaknya udah mau dipakai nenek saya manggil-manggil terus dari tadi, saya nggak konsen jadinya gitu kan. Oke, saya tutup aja nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman, bye.